Perkembangan masyarakat. Sejarah manusia dapat dibagi menjadi beberapa masa dan dikuasai oleh kelompok tertentu, yaitu dimulai dari yang pertama, mode produksi kuno. Mode ini muncul dari mode komunis primitif yang substans, terutama karena perbaikan teknologi. Contohnya, pada zaman besi, manusia mengembangkan teknik-teknik produktif yang memungkinkan untuk pemeliharaan hewan secara khusus dan produksi pertanian menetap. Hal ini mendorong produksi surplus dan mendorong pembagian kerja yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu mode produksi feodal. Didasarkan pada kemampuan para pejuang perang atau bangsawan yang mengendalikan wilayah lokal yang kecil dengan kekuatan senjata untuk menundukkan dan mengeksploitasi tenaga kerja pertanian. Kelas dominan mengontrol tanah, tuan tanah, sedangkan kelas subordinat menjadi pelayan. Produksi terjadi dengan menggunakan tenaga kerja orang-orang yang bekerja dengan tujuan agar tetap hidup. Tenaga kerja ini tidak memiliki tanah. Karena itu, ia menyewa tanah milik orang lain dan diwajibkan untuk menyerahkan sebagian kecil hasil sebagai biaya sewa kepada tuan tanah dalam bentuk pajak. Yang ketiga yaitu mode produksi kapitalis. Tenaga kerja dari suatu kelas pekerja yang memiliki tanah atau disebut dengan proletar dapat dibeli oleh kelas majikan yang memiliki segalanya, disebut juga dengan bourgeois. Oleh karena itu, kapitalisme berkembang di Inggris sebelum industrialisasi. Hasil pertanian diproduksi dengan cara kapitalisme. Baru ketika pabrik dan mesin industri dikembangkan, kapitalisme industri dari proletar perkotaan muncul. Yang keempat yaitu mode produksi komunisme. Evolusi kapitalisme hanya akan terjadi apabila eksploitasi terus-menerus terhadap kelas pekerja dan berakhir dengan adanya kesadaran kelas. Kapitalisme mengakumulasi modal dengan meningkatkan hasil penjualan barang yang diproduksi, sementara pada saat yang sama mengurangi biaya produksi mereka. Salah satu cara menurunkan biaya produksi yaitu mengurangi tenaga kerja dengan melakukan mekanisme pekerjaan. Akibatnya, kapitalis kecil yang kekurangan modal untuk membeli mesin-mesin baru akan kalah saing dan bergabung dengan kelas proletar. Selain itu, pengangguran juga meningkat di kalangan proletar. Masyarakat kapitalis. Di Eropa, pada zaman Marx, industrialisasi sedang meningkat. Orang dipaksa meninggalkan pertanian dan keterampilan tangan dan bekerja di pabrik-pabrik dengan kondisi-kondisinya yang seringkali sangat keras. Pada abad 18-an, ketika Marx sedang memasuki periode yang paling produktifnya, Eropa sedang mengalami perasaan krisis sosial yang tersebar luas. Pada 1848, serangkaian pemberontakan melanda seluruh Eropa. Efek-efek industrialisasi dan implikasi-implikasi politis industrialisasi secara khusus tampak di sebagian besar negara pedesaan yang secara kolektif di seluruh Jerman. Pada permulaan abad ke-19, barang-barang hasil pabrik yang murah dari Inggris dan Prancis mulai memaksa para pengusaha pabrik kurang efisien di Jerman keluar dari dunia bisnis. Sebagai jawabannya, para pemimpin politik negara-negara Jerman memaksakan kapitalisme kepada masyarakat mereka
yang sebagian besar masih feodal. Timbullah kemiskinan, dislokasi, dan alienasi yang sangat itu. Kapitalis adalah sistem ekonomi yang menekankan atau menyerahkan kebebasan ekonomi kepada pihak swasta atau pelaku untuk mengambil keuntungan sebebas-bebasnya. Salah satu dari wawasan sentral Marx ialah bahwa kapitalisme jauh lebih dari sekedar sistem ekonomi. Kapitalis juga adalah sistem kekuasaan. Rahasia kapitalisme ialah bahwa kekuasaan politik setelah diubah menjadi relasi-relasi ekonomi. Kaum kapitalis jarang membutuhkan penggunaan paksaan kasar. Kaum kapitalis mampu memaksa para pekerja melalui kekuasaan mereka untuk memecat para pekerja dan menutup pabrik. Oleh karena itu, kapitalisme bukan hanya suatu sistem ekonomi, ia juga adalah suatu sistem politik, suatu cara melaksanakan kekuasaan, dan suatu proses untuk mengeksploitasi para pekerja. Eksploitasi. Bagi Marx, eksploitasi dan dinominasi lebih dari sekedar mencerminkan distribusi kekayaan dan kekuasaan yang tidak sama sekali kebetulan. Eksploitasi adalah bagian penting dari ekonomi kapitalis. Yang khas di dalam kapitalisme ialah bahwa eksploitasi dituntaskan oleh sistem ekonomi yang tidak pribadi dan objektif. Eksploitasi itu tidak begitu terlihat sebagai masalah kekuasaan dan lebih banyak sebagai masalah grafik dan perhitungan ekonomi. Selanjutnya, paksaan jarang berupa paksaan yang terang-terangan dan mampu berupa kebutuhan pekerja itu sendiri yang kini dapat dipenuhi. Kapital para pekerja lebih sedikitkan para pekerja untuk dirinya sendiri. Tetapi dengan berbuat demikian, mereka tidak akan menghasilkan ekspansi kapitalisme. Sebagai gantinya, kaum kapitalis memperluas perusahaan-perusahaan mereka dengan mengubah keuntungan menjadi landasan bagi penciptaan nilai surplus yang lebih baik lagi. Menurut pandangan Marx, bahwa tenaga kerja adalah sumber nilai. Para kapitalis terdorong untuk memperhebat eksploitasi kontrol, sehingga itu menimbulkan konflik kelas. Konflik kelas. Di dalam kapitalisme, ada konflik kepentingan yang mendasar di antara orang-orang yang membayar buruh upahan dan orang-orang yang pekerjaannya diubah menjadi nilai surplus. Konflik natural itulah yang menghasilkan kelas-kelas, karena kelas didefinisikan oleh potensi untuk konflik secara teoritis dan historis merupakan konsep yang berbeda. Bagi Marx, suatu kelas baru ada bila orang-orang menjadi sadar atau hubungan mereka yang berkonflik dengan kelas-kelas lainnya. Tanpa kesadaran itu, mereka hanya membentuk apa yang oleh Marx disebut suatu kelas dalam dirinya sendiri. Ketika mereka menjadi sadar akan konflik itu, mereka menjadi suatu kelas yang sebenarnya suatu kelas untuk dirinya sendiri. Di dalam kapitalisme, Marx menemukan dua kelas utama, yaitu borjuis dan proletar. Kaum borjuis memiliki alat produksi dan mempekerjakan tenaga kerja upahan. Alienasi. Marx mempercayai adanya suatu hubungan antara kerja dan hakikat manusia. Hubungan tersebut disesatkan oleh kapitalisme dan disebut sebagai alienasi. Alienasi merupakan suatu keadaan manusia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang tercipta dari kreasinya sendiri, dan kekuatan tersebut melawan manusia itu sendiri. Keprihatinan analitis mendasar Marx adalah pada struktur-struktur kapitalisme yang menyebabkan alienasi. Ia menggunakan konsep alienasi untuk menyingkap efek produksi kapitalis yang bersifat menghancurkan terhadap terdapat sistem dua kelas, yaitu kaum kapitalis yang mempekerjakan karyawannya. Mereka memiliki waktu para pekerjanya, dan para kapitalis memiliki alat-alat produksi serta produksi hasil akhirnya. Para pekerja dipaksa menjual waktu kerja kepada kaum kapitalis agar dapat bertahan hidup. Pembagian kerja tersebut merupakan dasar dari sosiologis alienasi. Orang yang merasa berada di luar dari dirinya ketika sedang bekerja, berarti ia bekerja bukan atas kemauan diri sendiri, tetapi karena terpaksa. Alienasi memiliki 4 komponen mendasar, yakni yang pertama, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis dialienasi dari kegiatan produktifnya. Yang kedua, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis dialienasi dari objek kegiatan-kegiatan itu, yaitu produk. Yang ketiga, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari para rekan kerjanya. Kritik Yang Marx keempat, terhadap para kapitalis. pekerja di dalam Dalam masyarakat kritik Marx kapitalis terhadap kapitalis yang teralienasi dari tercantum dalam profesi karyanya, manusianya yaitu Das sendiri. Kapital,
menjelaskan salah satu gagasan yang terkenalnya yaitu teori nilai lebih, atau diartikan sebagai pertukaran yang tidak proporsional antara nilai pakai dan nilai tukar. Karena dalam hal ini keuntungan didapat oleh para kapital, dan kaum buruh tidak bisa berkuasa atas nilai yang lebih dihasilkan sebagai tenaga kerja. Marx mengkritik terhadap ekspansi kapitalis serta korelasinya dengan krisis ekonomi. Menurut Marx, penggunaan mesin baru yang hemat, buruh dapat merusak keseimbangan antara kemampuan produktif dan permintaan, serta membuat individu-individu semakin teralienasi.